seorang gadis koma dalam kecelakaan mobil dan dibawa ke rumah sakit. Tak disangka, dokter yang merawatnya adalah tunangannya yang belum pernah dia temui. Hanya dengan satu pandangan, dia langsung jatuh hati pada wajah tampannya. Gadis lajang ini sepertinya telah terkena panah dewa asmara. Namanya Su Jinbei, seorang bintang terkenal di kalangan CBS. Pria itu, Yo Shiun, adalah seorang dokter muda yang berbakat. Keduanya, yang tidak memiliki hubungan apapun, adalah subjek dari pernikahan yang dijodohkan. Terlebih lagi, keduanya sangat menentang pernikahan yang diatur oleh orang tua ini. Pada hari pernikahan, semua orang tua datang. Hanya protagonis pria dan wanita yang tidak hadir, tetapi mereka tidak peduli. Jadi, pernikahan ini ditetapkan. Setelah Su Jinbei selesai syuting, dia melihat rekannya, Su Jiawei, dikerumuni oleh penggemar. Dia langsung menginjak gas dan melaju. Kemudian kecepatannya semakin cepat, sehingga dia mengalami kecelakaan. Begitulah dia dibawa ke rumah sakit tempat Yo Shiun bekerja. Setelah selesai mengoperasi Su Jinbei, Yo Shiun mencari tentangnya di kantor. Akibatnya, dia tertangkap basah oleh rekan kerjanya, yang memperingatkannya untuk memperhatikan statusnya. Jangan pedulikan wanita cantik. Pada malam hari ketika Yo Shiun pergi memeriksa kamar pasien, dia melewati kamar Su Jinbei. Entah kenapa, dia masuk. Su Jinbei yang dalam keadaan bingung melihat dewa laki-laki itu, langsung menariknya dan ciumnya. Meskipun dipisahkan oleh masker, itu tetap membuat Yo Shiun tersipu, jantungnya berdebar kencang. Ketika dia bangun dan melihat ke cermin, dia melihat bekas luka di dahinya, menangis dan berteriak bahwa dia telah hancur. Sampai dia tiba-tiba melihat bekas lipstik tercetak di masker, dia teringat kembali cuman tak duga ti malam. Dia kehilangan ciuman pertamanya, dan saat itu Yo Shiun datang ke kamar dan memeriksa. Begitu Su Jinbei melihatnya, jantung langsung debar tak karuan, dan di kepalanya muncul dua kepribadian yang bertengkar. Pikiran rasionalnya mengetahuinya bahwa apa yang terjadi tadi malam hanyalah kecelakaan, tetapi kecepatan detak jantungnya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Su Jinbei dengan yakin percaya bahwa Yo Shiun akan tunduk pada kecantikannya. Tak disangka, wajahnya tetap tenang, dia serius memeriksa semua item. Meskipun dia mengeluarkan kartu andalannya, pihak lain tetap tenang tanpa riak sedikitpun. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Ibu Su melihat berita tentang putrinya yang terluka, dengan cemas menelepon untuk menanyakan keadaannya. Dalam percakapan, dia juga menyebutkan tunangannya, Yo Shiun, yang merupakan seorang dokter bedah yang hebat. Su Jinbei mendengar nama ini sangat akrab, dia menoleh untuk melihat informasi yang tertulis, kepala rayang. Di kartu tertulis dengan jelas 3 kata, Yo Shiun. Sebagai dokter yang merawat, dia langsung menyadari, tidak heran sikapnya sangat sulit. Su Jinbei diam-diam bersumpah, dia harus menyingkirkan wajah asli yang tersembunyi di balik topeng itu. Jadi dia diam-diam mengikuti Yo Shiun ke kantornya. Tak disangka dia melihat pemandangan dia yang berganti pakaian. Su Jinbei malu dan terpana di tempat. Ketika keduanya saling berpandangan, perawat datang mencarinya. Dia bertekad untuk membalas dendam padanya, hanya saja metodenya sedikit istimewa. Dia ingin menaklukkannya dengan pesona tak terbatasnya, lalu dia akan menendangnya pergi. Namun, manajernya hanya memberinya 3 hari untuk membuat keributan, karena dia tidak tahu Shiun suka tipe seperti apa. Jadi, dia hanya bisa menebak-nebak. Hari pertama dia berpakaian seperti gadis polos, mengendarai sepeda melewati depannya. Hari berikutnya dia berubah menjadi gadis tetangga yang peduli pada orang tua. Setelah gagal, dia menggunakan kartu andalannya, berpakaian seksi untuk mengantarkan makanan larut malam. Melihat tunangannya berpose menggoda dengan mengibaskan rambutnya, Yo Shiun memang terpancing. Namun, pada detik berikutnya, saya tidak punya kebiasaan makan larut malam. Setelah pulang kerja, kakak laki-lakinya datang untuk bermain catur. Saat bermain catur, cara kakak laki-lakinya berbicara semuanya adalah menasihatinya untuk menikah. Pihak keluarga Su sudah setuju, Yo Shiun diam tidak bersuara. 3 hari berlalu dengan cepat, Su Jinbei masih tidak bisa mendapatkan dia seperti yang diinginkan. Sebaliknya, dia malah terlibat skandal asmara dengan rekannya, Su Jiawei, yang duduk di mobil bersamanya. Manajer bertanya padanya ada apa dengan ini. Su Jinbei memasang ekspresi polos dan menyedihkan. Saat itu dia hanya membantu Su Jiawei melarikan diri. Sama sekali tidak berpikir panjang. Su Jiawei membawa paparazzi yang baik hati untuk menjenguknya, ingin memanfaatkan skandal itu untuk menaikkan popularitas. Tapi sayangnya, rencana mereka terdengar oleh Yo Shiun. Yo Shiun menarik Su Jinbei bersembunyi di ruang utilitas. Dia sedikit tegang ketika mereka berdua sendirian. Saat ini, ada seekor laba-laba yang terbang dari atas. Dia ketakutan dan mencengkeram erat-erat di belakangnya. Baru setelah Su Jinbei membungkusnya dengan kertas, dia bisa bernapas lega. Su Jiawei menunjukkan pencarian populer di internet kepada Su Jinbei. Dia merasa sangat bersalah karena telah membuatnya mendapat masalah. Namun, ketika mereka berdua sedang berbicara,
Yoshun masuk untuk memberitahu Su Jinbei bahwa dia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Tapi dia masih tidak ingin pergi. Tiba-tiba teringat perkataan manajer, pria suka cemburu. Jadi dia sengaja meminta Su Jiawei menyuapinya makan. Dia ingin membuat Yoshun marah, tak disangka dia malah pergi tanpa perasaan. Saat makan siang, rekan kerjanya melihat Yoshun hanya makan sayuran. Dia pun mulai bergosip. Pada malam hari saat piket malam, Yoshun menemukan seorang wanita yang tampak sembunyi-sembunyi membawa sebuah ember. Khawatir dia akan melukai Su Jinbei, dia pun segera menyuruh perawat untuk memanggil dokter. Tapi sudah terlambat satu langkah. Su Jinbei disiram cat ke seluruh tubuhnya. Ternyata wanita itu adalah penggemar fanatik Su Jiawei. Setelah melihat berita di internet, dia menjadi gila. Yoshun tidak hanya tidak melindunginya, sebaliknya dia malah beralasan bahwa dia mengganggu rumah sakit. Dia menyuruhnya untuk segera mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Jika tidak dia akan membatalkan pertunangan. Harga diri Su Jinbei terpukul sangat parah. Dia segera kembali kamar untuk mengemas barang-barangnya. Mereka berdua bertemu di koridor rumah sakit. Dua orang yang baru bertunangan tidak lama sebelumnya saling mengkritik satu sama lain. Kemudian pergi dengan tidak senang. Tapi tak sangka, ketika Su Jinbei pergi, satu hak tingginya tiba-tiba patah. Membuatnya terkilir. Yoshun tanpa sadar maju untuk peduli. Su Jinbei dengan marah langsung melepas sepatu yang rus itu. Berjalan lurus keluar rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Setelah sampai di rumah, dia baru melepaskan penyamarannya. Mulai menangis dengan sedih. Ketika dia menangis setengah jalan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Orang yang datang ternyata adalah Yoshun. Saat ini, Yoshun tidak lagi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dengan lembut dia mengoleskan obat pada kaki Su Jinbei. Su Jinbei merasa sedikit puas di dalam hatinya. Dia bertanya dengan hati-hati apakah dia mau menerima istri yang bekerja di industri hiburan. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, dia dengan senang hati mengundang Yoshi untuk tinggal minum teh. Dia juga sibuk mondar-mandir mengambil bahan untuk menyeduh teh. Hasilnya, begitu dia berbalik, dia sudah tidak melihatnya. Seolah-olah dia belum pernah muncul. Sepertinya ingin mencairkan gunung es ini sangat sulit. Jadi dia mencari manajernya untuk meminta bantuan. Dia bertanya bagaimana cara membuat Yoshun jatuh cinta padanya. Manajernya hanya memberinya satu tips, yaitu biarkan saja mengalir alami. Su Jinbei menyesuaikan strategi mengejar cintanya. Dia mulai sering mengirim paket kepada Yoshun. Terkadang dia akan berbagi kehidupannya dengannya. Lambat laun, keduanya semakin sering berhubungan. Benih cinta pun tanpa sengaja berakar dan bertunas. Tak disangka, karir Su Jinbei mendapat pukulan berat. Ternyata saat dia bergabung dengan kru untuk syuting film, rekan akt Gao Zitong datang khusus untuk mencarinya dan berlatih sebelumnya. Dia minta Su Jinbei untuk benar-benar memukulnya dengan keras saat syuting nanti. Tapi dia terus-menerus tidak kooperatif. Membuat Su Jinbei mau tidak mau harus bertindak keras beberapa kali. Akhirnya wajahnya bengkak. Hal ini dibesar-besarkan oleh media dengan niat lain. Diunggah informasi negatif yang mengatakan bahwa dia menindas juniornya di lokasi syuting, membuat wajah Gao Zitong hancur. Netizen yang tidak mengetahui kebenaran langsung mulai mengkritik. Mereka mencacinya sebagai orang yang berhati serigala. Setelah Yoshun melihat berita di internet, dia dengan cemas meneleponnya. Su Jinbei sangat emosional. Belum sempat berbicara beberapa kalimat, dia sudah pingsan karena mah. Yoshun dengan cemas berlari ke rumahnya. Ketika dia menggendongnya ke tempat tidur, dia menemukan jimat keselamatan di bawah bantalnya. Dia juga memiliki satu yang persis sama. Itu diminta secara khusus oleh ibunya di kuil untuknya. Satu untuknya, satu lagi untuk calon istrinya. Setelah selesai minum obat, Yoshun langsung pergi. Su Jinbei merajuk dan mengatakan dia belum makan apapun sepanjang hari. Bisakah dia membuatkan makanan untuknya? Tapi Yoshun tidak mengatakan apa-apa dan langsung balik pergi. Su Jinbei merasa sangat kecewa. Dia mencari ke seluruh rumah dan tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Tepat ketika dia kelaparan, Yoshun membawa makan malam kembali. Akhirnya Su Jinbei bisa makan kenyang. Kemudian dia diam melihat Yoshun membersihkan rumah. Tiba-tiba dia merasa lebih hangat dari sebelumnya. Semakin terpesona oleh Yoshun, akhirnya dia tertidur tanpa sadar. Dia juga menggenggam erat tangannya dan tidak melepaskannya. Ketika dia bangun, kaki Yoshun sudah mati rasa. Saat pergi, dia juga mengusulkan agar dia pulang bersamanya sebagai kenangannya. Su Jinbei sangat senang, tapi dia tetap berpura-pura menolak. Dia bilang dia perlu berpikir sebentar. Yoshun menyuruhnya untuk menjawab sebelum jam 12 hari Jumat. Tidak lama kemudian,
Kasus Jinbei memukul orang mengalami perkembangan. Semua orang di kru bersaksi untuknya. Gao Zitong juga menerima balasan yang pantas dia terima. Rekan-rekan di kru menganggap dia terlalu licik sehingga mereka memboknya. Karena itu semua adalah kesalahpahaman, dia mencurahkan seluruh tenaganya ke dalam akting. Kata-kata ini dipuji oleh semua orang. Gao Zitong menunduk kepalanya dan malu. Film baru Su Jinbei berhasil diselesaikan pada hari Jumat. Tapi selama waktu ini, Yo Hyun tidak mengiriminya satupun pesan. Dia menatap teleponnya, tetapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sisi lain, Yo Hyun juga menunggu jawaban Su Jinbei. Keduanya tidak ada yang mau berinisiatif menghubungi satu sama lain. Setelah seharian berpikir tanpa henti, akhirnya dia membuat keputusan. Yo Hyun untuk pertama kalinya membawa tunangannya pulang untuk bersembahyang kepada leluhur. Dia disambut dengan hangat oleh seluruh keluarga. Namun, pada detik berikutnya, karena sekotak kue mawar, adik perempuannya yang dimanjakan sejak kecil menjadi memiliki perasaan buruk terhadap calon kakak iparnya. Ternyata ketika mereka berdua pergi membeli kue wafel manis yang paling disukai neneknya, Su Jinbei melihat kue mawar, jadi dia merengek agar Yo Hyun membelikannya. Adik perempuannya melihat kakak iparnya memberikan kue wafel untuk neneknya. Dia salah mengira kue mawar di tangan kakaknya adalah untuknya. Tak disangka, Yo Hyun menutupinya. Adik perempuannya merasa bahwa kakak laki-laki yang paling dicintainya tidak lagi mencintainya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah mereka berdua pergi, dia langsung mengeluh kepada neneknya. Pengurus rumah tangga mengingatkan Yo Hyun bahwa dia sudah membersihkan kamar. Su Jinbei mengira mereka harus tidur bersama, jadi dia sedikit malu. Pengurus rumah tangga buru-buru menjelaskan bahwa kamarnya ada di seberang. Yo Hyun menambahkan satu pukulan lagi, jelas kamu yang terlalu banyak berpikir. Setelah kembali ke kamar, Su Jinbei ragu-ragu apakah akan memberikan permen kepada adik perempuannya atau tidak. Tetapi ketika memikirkan ini adalah hadiah pertama yang diberikan Yo Hyun, dia merasa sedikit sayang untuk memakannya, jadi dia langsung membukanya dan memakannya. Benar-benar sangat lezat. Saat itu, Yo Hyun datang untuk memberitahunya, menyuruhnya untuk tinggal di rumah dengan patuh dan tidak membuat masalah. Dia tidak menyangka tiba-tiba sepotong kue dimasukkan ke dalam mulutnya. Adik perempuan yang melihat adegan ini dari luar jendela sangat marah. Setelah memastikan kakaknya sudah pergi, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada calon kakak ipar ini. Kebetulan Koki di rumah terluka tangannya, jadi dia meminta nenek untuk menyuruh Su Jinbei memasak. Ini membuat kesulitan bagi seorang bintang besar yang belum pernah menyentuh air. Su Jinbei seperti bebek yang terjebak di rak, di bak bimbingan jarak jauh dari manajer. Dia sibuk selama setengah hari dan akhirnya membuat meja besar berisi makanan. Tetapi ketika keluarga Yo tiba, semua orang tercengang. Ternyata sebelum upacara penghormatan leluhur, nenek selalu makan vegetarian. Apalagi besok adalah upacara penghormatan leluhur, tetapi sekarang semua persembahan sudah dimasak oleh Su Jinbei. Menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, Su Jinbei buru-buru meminta maaf kepada nenek. Adik perempuan yang senang berdiri di samping menuangkan bensin ke api. Tanpa diduga, Yo Hyun berdiri untuk melindunginya. Tidak menyalahkan orang yang tidak tahu, kakak dan nenek juga setuju untuk memaafkan Su Jinbei. Malamnya Yo Hyun secara pribadi turun tangan, menyiapkan persembahan untuk upacara penghormatan leluhur keesok harinya. Su Jinbei menyemangatinya di samping. Nenek melihat dua orang itu begitu mesra, hatinya juga sangat senang, tetapi ketidakpuasan adik perempuan terhadap calon kakak ipar ini telah mencapai puncaknya. Keesokan harinya, setelah Su Jinbei berganti pakaian, dia bersiap untuk pergi ke kuil bersama Yo Hyun untuk menghadiri upacara penghormatan leluhur. Dia tidak menyangka adik perempuan itu berulah, sengaja pakai kopi bajunya. Yo Hyun hanya bisa balik ke rumah bersama Jinbei untuk berganti pakaian, tetapi dia mencari ke sana kemari dan tidak menemukan pakaian yang cocok. Kakak laki-laki menyaksikan seluruh kejadian, melihat adik perempuannya sengaja mempersulit Jinbei. Peringatan serius agar dia tahu diri sedikit. Awalnya berpikir adik perempuan itu akan berubah setelah menyadari kesalahannya. Tidak disangka dia malah semakin tidak senang. Di kuil leluhur, semua orang dan cemas menunggu Su Jinbei dan Yo Hyun. Melihat waktu yang baik sudah dekat tetapi mereka masih belum datang. Salah satu senior mengkritik Su Jinbei tidak mengerti aturan. Ternyata Yo Hyun mengeluarkan cincin yang ditinggalkan ibunya. Ukurannya kebetulan pas dengan Su Jinbei. Akhirnya keduanya tiba di kuil leluhur tepat waktu. Sesuai aturan, Su Jinbei harus berlutut di samping adik perempuan. Adik perempuan itu sengaja menaruh duri di bantalan lututnya, agar dia dimalukan depan semua orang. Akibatnya, ketika dia sendiri berlutut, dia merasa sakit sampai menjerit. Untungnya, dia sudah menyadarinya lebih awal dan mengganti bantalannya. Adik perempuan itu bisa dibilang menanggung akibat perbuatannya sendiri. Setelah itu, Su Jinbei mencari adik perempuan itu untuk konfrontasi, bertanya apa kesalahan yang telah dia lakukan padanya, sehingga adik perempuan itu sengaja mempersulitnya berkali-kali. Dia kemudian menuduh Su Jinbei tidak jelas hubungannya dengan idolanya, Su Jiawei,
memberikan kakaknya sepasang tanduk besar. Su Jinbei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Su Jiawei. Tetapi adik perempuan itu tidak percaya. Tepat pada saat ini Yo Hisun masuk. Adik perempuan itu berpikir ada yang bisa diandalkan, jadi dia semakin percaya diri. Teguran kakaknya membuatnya merasa sangat sedih, dan dia lari keluar dengan marah. Hisun meminta maaf kepada Jinbei atas perilaku adiknya yang tidak masuk akal. Su Jinbei dengan murah hati mengatakan bahwa dia tidak peduli, dan menyarankannya untuk pergi melihat keadaan adiknya. Mungkin adik perempuan itu cemburu, mengira dia merebut posisi putri kecil di keluarga Yo darinya. Tetapi Yo Hisun tidak terbiasa dengan adik perempuannya. Kehidupan Su Jinbei di keluarga Yo berjalan lancar seperti ikan di air. Manajer terus menelepon mendesaknya untuk kembali bekerja, berpartisipasi di reality show percintaan bersama Su Jiawei. Su Jinbei menutup telepon, merasa tertekan di dalam hatinya. Dia takut Yo Hisun akan cemburu. Setelah ragu-ragu sejenak, putuskan untuk mengatakannya terus terang, mengenakan jubah mandi masuk ke kamar Yo Hisun untuk meminjam pengering rambut, ingin merayunya, tetapi hasilnya diganggu oleh kakak laki-laki. Setelah kakak laki-laki pergi dengan malu, Yo Hisun sedikit tidak senang. Su Jinbei awalnya mengira akan membutuhkan sedikit usaha. Dia tidak menyangka Yo Hisun sama sekali peduli dengan hal-hal ini, langsung setuju, dan bahkan dengan sangat perhatian mengantar pulang. Sebelum pergi, kakak laki-laki memberikan sepasang anting-anting Gyo peninggalan ibunya kepada Yo Hisun, menyuruhnya untuk segera memastikan hubungan mereka berdua. Yo Hisun melihat sepasang anting-anting di tangannya dengan sedikit ragu, tidak tahu apakah harus memberikannya kepada Su Jinbei saat ini atau tidak. Saat dia masih ragu-ragu di luar pintu tiba-tiba dibuka oleh Su Jinbei, tetapi dia hanya mengucapkan selamat malam. Tangan yang memegang anting-anting disembunyikan di belakang punggungnya, tidak memberikannya kepada Su Jinbei. Ketika Su Jinbei kalah dalam permainan saat syuting variety show, sesuai aturan dia harus menerima hukuman manis dengan Su Jiawei, menghabiskan semangkuk es batu besar dalam 30 detik. Su Jinbei hanya menggigit satu suap dan merasa sangat dingin. Su Jiawei dengan cekatan mengambil alih mangkuk itu. Dia sendiri yang menghabiskan semangkuk es batu. Semua orang yang hadir merasa senang. Mata Gao Zitong semakin cemburu dan sedikit sedih. Su Jinbei dengan sensitif menyadari pikiran Gao Zitong, jadi dia menukar kartu permainan dengannya di babak berikutnya, menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk berinteraksi. Yo Hisun di rumah sakit mendengar para perawat mendiskusikan pasangan Su Jinbei dan Su Jiawei. Dia segera kembali ke kantor, mengunci pintu, menutup jendela, diam-diam membuka variety show untuk menonton. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi di dalam hatinya sedikit tidak nyaman. Setelah itu, dia mengunggah berita bekan makanan dingin Tibai ke akun pribadinya. Setelah Su Jinbei melihatnya, dia curiga dia cemburu, diam-diam merasa senang. Pada saat yang sama dia juga takut dia marah. Jadi dia segera menelepon untuk menjelaskan semuanya. Su Jinbei yang berpartisipasi dalam variety show tidak sengaja terluka, meskipun manajer melihat dia berpura-pura, tetapi dia tidak enak untuk mengungkapnya di depan semua orang. Hanya bisa bekerja sama dengannya untuk berakting, dan tujuan dia melakukan itu adalah untuk pamer kepada calon suaminya. Setelah Yo Hisun menerima kabar itu, dia dengan tenang bertanya, ini kuku kaki siapa? Su Jinbei menangis sedih atas penderitaannya. Yo Hisun mengira itu benar, membawa kotak obat dan buru-buru datang ke rumah Su Jinbei. Tetapi keterampilan aktingnya benar-benar sangat mudah terungkap, bahkan berpura-pura sakit pun tidak tahu. Dia mengirim pesan bahwa kakinya yang terluka adalah kaki kanan. Sekarang dia mengeluh sakit di kaki kiri. Dia menginjak pergelangan kakinya yang terluka, kemudian bersiap untuk kembali ke rumah sakit. Siapa sangka begitu keluar dia melihat Su Jiawei membawa barang untuk menjenguk. Rival bertemu, arus bawah bergelombang. Yo Hisun tidak tahan dan memblokir di luar pintu. Su Jiawei melihat hubungan mereka berdua tidak biasa, tetapi masih tidak menyerah, mengatakan bahwa Chin orang biasa dengan bintang tidak akan berhasil, jadi dia tidak akan menyerah. Tetapi Yo Hisun bukan orang biasa, dia tidak hanya seorang dokter jenius, tetapi juga teman muda kedua di keluarga Yo. Jika keluarga Yo turun tangan, industri hiburan akan terguncang. Adik perempuan di rumah melihat Su Jinbei dan Su Jiawei berinteraksi akrab dalam acara, dalam hatinya sangat cemburu. Jadi dia memikirkan cara untuk menjebak Su Jinbei, mengumpulkan penggemar untuk mengambil foto dia dengan pria lain, mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Hasilnya, hanya berhasil mengambil foto Su Jiawei yang menjenguk Su Jinbei. Ketika dia membawa album foto itu untuk mencari Yo Hisun dan mengadu, ingin membuat Su Jinbei tidak bisa masuk ke keluarga Yo. Pada saat yang sama Su Jinbei di rumah menemukan dokumen yang ditinggalkan Yo Hisun, dia segera membawanya ke rumah sakit. Begitu saja, dua orang musuh bertemu di lobi rumah sakit. Adik perempuan itu sengaja mempersulitnya. Dalam proses tarik-menarik, adik perempuan itu dengan marah menekan nama Jinbei di depan semua orang.
Segera menarik banyak orang yang ingin tahu untuk mengerumuni dan mengambil foto. Semua orang teriak ingin dia tanda tangan dan berfoto bersama. Su Jinbei tidak memperhitungkannya dan melindungi adik perempuan itu di belakang. Saat ini, seorang gadis kecil yang sakit parah duduk di kursi roda lewat dan kepanikan. Mereka secara tidak sengaja menjatuhkan topi gadis kecil itu, memperlihatkan kepalanya yang tidak berambut. Gadis kecil itu kehilangan kendali dan mulai menangis. Untungnya, saat itu satpam datang, barulah kerumunan bisa bubar. Tetapi dengan kekacauan seperti ini, Su Jinbei juga tidak enak untuk bertemu dengan Yo Shisun. Adik perempuan itu tidak menyerah, diam-diam menyelipkan foto melalui pintu rumah Yo Shisun. Setelah ditemukan oleh Yo Shisun, dia masih tidak merasa menyesal sedikitpun. Memfitnah Su Jinbei merayu idolanya, Su Jiawei. Dia tidak menyangka Yo Shisun sama sekali tidak peduli dengan hal ini, dengan tegas mengkritik perilaku mencuri adiknya. Setelah itu, dia pergi mencari Su Jinbei untuk mengambil kembali dokumennya. Su Jinbei awalnya berpura-pura tidak tahu. Setelah melihat Yo Shisun bersiap untuk pergi, dia hanya bisa mengeluarkan dokumen itu. Selangkah demi selangkah memimpin Yo Shisun ke rumahnya. Kontak dekat yang tiba-tiba membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana yang ambigu. Untungnya, saat ini dokumen jatuh ke tanah, barulah mereka sadar kembali. Yo Shisun tidak ingin mempertahankan adik perempuan pembuat onar ini. Pagi-pagi sekali dia sudah menelepon pengurus rumah tangga untuk menjemputnya. Tanpa diduga, keesokan harinya rekan kerjanya memberitahu Yo Shisun. Setelah kejadian itu, gadis kecil yang sakit itu jatuh ke dalam depresi. Dia selalu murung dan tidak mau menerima pengobatan. Seorang gadis berusia 12-13 tahun dengan kepala botak yang dibicarakan orang-orang, bagaimana bisa dia menggungnya? Yo Shisun dimarahi oleh kepala departemen karena masalah ini. Dia menyuruhnya untuk tidak lagi terlibat dengan Su Jinbei, membuat rumah sakit kacau balau. Dia tidak menyangka penjelasan Yo Shisun malah membuatnya semakin marah. Kepala departemen memerintahkannya untuk memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah gadis kecil itu. Namun, gadis kecil itu sudah tidak makan dan minum sepanjang hari. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya yang lemah pasti tidak akan tahan. Tepat ketika Yo Shisun tidak tahu harus berbuat apa, ada sebuah titik balik. Yo Shisun tidak bisa menahan diri untuk merasa senang. Dia segera menelepon Su Jinbei dan memintanya untuk datang ke rumah sakit. Su Jinbei tidak mengatakan apa-apa, segera meninggalkan Su Jiawei dan pergi. Setelah memahami semuanya dengan jelas, dia meyakinkan Yo Shisun bahwa dia punya cara. Bintang terkenal yang disukainya tiba-tiba muncul di depannya. Gadis kecil itu sangat gembira sampai matanya melebar. Dia mengatakan bahwa dia paling menyukai peran putri Su Jinbei. Hanya saja sekarang dia sakit, tidak bisa menjadi putri cantik lagi. Su Jinbei memasangkan wig dan mahkota untuk gadis kecil itu. Setelah beberapa saat merias wajah, gadis kecil itu melihat dirinya di cermin. Akhirnya dia tersenyum cerah dan tidak menolak pengobatan lagi. Setelah menyelesaikan semua urusan, hari sudah sangat malam. Yo Shisun berinisiatif menawarkan untuk mengantar Su Jinbei pulang. Hasilnya, Su Jinbei mengatakan tidak perlu. Jika dia tahu apa yang akan dia hadapi, dia pasti tidak akan menolak. Menghadapi antusiasme yang tiba-tiba, Yo Shisun merasa sedikit mati rasa. Dia bertanya padanya sampai kapan dia akan memeluknya. Lehernya hampir tidak bisa menahannya lagi. Su Jinbei sedikit malu dan turun dari tubuhnya. Yo Shisun dengan hati-hati berjalan maju dan menakuti tikus-tikus itu. Su Jinbei merasa akhir-akhir ini selalu ada orang yang mengikutinya. Melihat dia begitu ketakutan, Yo Shisun langsung membawanya pulang ke rumahnya. Malam pertama mereka berdua tinggal bersama. Su Jinbei selesai mandi dan mencari Yo Shisun untuk meminjam piyama. Dia membuka lemari pakaiannya untuk dia pilih. Tapi dia tidak suka ini, menurutku yang sedang kamu pakai juga tidak buruk. Melihat Yo Shisun menelan ludah dengan gugup, Su Jinbei memutuskan untuk memaafkannya untuk sementara waktu. Mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Kemudian dia mengambil kemeja longgar dari lemari. Tinggal di rumah Yo Shisun, berbaring di tempat tidurnya. Mengenakan pakaiannya, Su Jinbei merasa kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tengah malam tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia ketakutan dan membuka pintu. Su Jinbei dengan canggung bangkit dan berlutut di tempat tidur. Mengetahui bahwa dia mendengar suara, Yo Shisun membawanya ke lot untuk memecahkan misteri. Ternyata burung yang dia selamatkan sebelumnya sedang lapar. Karena lapar, dia terus berulah di dalam hatinya. Yo Shisun bermaksud menghulukannya pulih lalu melepaskannya. Su Jinbei akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh telepon dari manajernya. Dia dengan mengantuk bangun dan bersiap untuk mandi. Dia kebetulan bertemu Yo Shisun yang berpakaian rapi dan hendak keluar. Su Jinbei menceritakan pengalamannya semalam kepada manajernya. Ketika mendengar bahwa Yo Shisun tetap tenang, manajernya merasa sangat terkejut. Dia juga menegaskan bahwa Yo Shisun tidak menyukainya. Su Jinbei tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Tapi tidak lama kemudian dia pulih. Dia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli satu set piyama seksi.
Setelah memakainya, dia mulai berpose. Yoo Hee-sun pulang kerja. Dia langsung terpesona. Tapi saat yang paling manis, dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Soo Jin-bae berpikir bolak-balik. Akhirnya dia tidur di sofa. Malam harinya ketika Yoo Hee-sun pulang, dia lihat wajah Soo Jin-bae yang tidur nyenyak. Jantungnya tidak berdebar kencang. Dia berbalik ke belakang, menyembunyikan kegelisahan di dalam dirinya. Dia tidak menyadari bahwa Soo Jin-bae telah bangun. Dia sengaja memperlihatkan kakinya yang ramping dan panjang, dengan gugup menunggu gerakan selanjutnya dari Yoo Hee-sun. Tentu saja Yoo Hee-sun duduk dan menggendongnya ke dalam pelukannya, dengan lembut meletakkannya di tempat tidur di kamar tidur. Soo Jin-bae duduk dan memeluk lehernya. Diam-diam merasa bangga bahwa dia telah membuat gunung es Yoo Hee-sun mencair. Tanpa diduga, Yoo Hee-sun tetap tidak tergoyahkan, hanya meninggalkan satu kalimat beristirahat lebih awal lalu pergi dengan cuek. Hanya Tuhan yang tahu seberapa keras dia mencoba menekan hasrat dalam dirinya. Keesokan harinya, setelah Soo Jin-bae bangun, dia menemukan Yoo Hee-sun sudah menyiapkan sarapan. Penampilan pria yang serius memasak benar-benar sangat menarik. Dia secara proaktif pergi untuk membantu. Akibatnya, kedua orang itu berpelukan erat karena berebut satu barang. Empat mata bertemu, suasana penuh kebingungan. Saat mereka hendak berciuman, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ketika membuka pintu, ternyata kakak laki-laki dan adik perempuan. Adik perempuan dari luar terlihat sangat ramah, tetapi sebenarnya tidak begitu baik. Dia berpose sebagai nyonya rumah, bahkan ingin masuk ke kamar kakaknya untuk memata-matai. Adik ipar dan kakak ipar yang duduk bersama untuk makan sepertinya sangat akur. Sebuah perang tanpa senjata dimulai. Setelah selesai makan, dia melempar sumpit, lalu menyuruh Soo Jin-bae untuk mencuci piring, mendesak kakaknya untuk segera berangkat kerja. Yoo Hee-sun di rumah sakit merasa tidak tenang dengan kedua orang yang bermusuhan itu berada di rumah yang sama. Jadi dia menelepon Soo Jin-bae, tetapi yang mengangkatnya adalah adik perempuannya. Dia dengan gugup bertanya apakah sesuatu terjadi pada Soo Jin-bae. Akibatnya, dia malah dimarahi habis-habisan oleh adik perempuannya. Adik perempuannya mendorong Soo Jin-bae untuk memberikan sup ayam cinta kepada Yoo Hee-sun. Khawatir adik perempuannya akan sengaja membuat masalah. Setiap langkah Soo Jin-bae sangat hati-hati, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa waspada. Mobil yang dipanggil adik perempuannya menabrak seseorang di tengah jalan. Soo Jin-bae dan pengemudi turun dari mobil untuk memeriksa situasinya. Begitu pintu mobil terbuka, orang-orang adik perempuannya mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam mobil, diam-diam memasukkan obat pencahar ke dalam sup. Dengan susah payah akhirnya berhasil membawa sup ayam ke rumah sakit. Yoo Hee-sun bahkan tidak sempat minum satu teguk pun, tetapi sudah diminum oleh rekan kerjanya terlebih dahulu. Singkatnya, ada berkah dalam musibah, rekan kerjanya sangat kepahitan hingga menjulurkan lidahnya. Soo Jin-bae menduga bahwa adik perempuannya telah melakukan suatu, tetapi tidak mengeksposnya di depan Yoo Hee-sun. Setelah pulang, dia langsung mengonfrontasi adik perempuannya, yang semula mengira dia akan meledak marah. Jadi pada awalnya dia bersikeras tidak mau mengaku. Tanpa diduga, Soo Jin-bae menarik tangannya, dengan tulus mengatakan bahwa bagaimanapun juga kita adalah satu keluarga. Dia berharap adik perempuannya tidak membuat masalah lagi di kemudian hari. Soo Jin-bae ingin hidup berdampingan secara damai, tetapi bagaimana mungkin adik perempuannya bisa rela menyerah begitu saja. Setiap kali Soo Jin-bae dan Yoo Hee-sun gelam dalam dunia mereka sendiri, adik perempuannya akan muncul dan melompat di antara mereka, membuat kakak ipar dan kakak ipar hanya bisa bersembunyi di loteng untuk berkencan di tengah malam. Bermain bersama dengan burung, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke danau untuk melepaskannya minggu depan. Soo Jin-bae, agar memiliki kencan luar biasa, secara khusus mengenakan sepatu hati 10 cm. Ketika berjalan, dia secara tidak sengaja terkilir. Yoo Hee-sun melihat itu dan meledak dengan kekuatan jantan, langsung menggendongnya. Setelah sampai di tempat, mereka berdua bersama-sama melepaskan burung yang sudah sembuh itu terbang. Melihat burung itu terbang tanpa sedikit pun penyesalan, Soo Jin-bae tidak bisa tidak merasa sedikit emosional. Tidak menyangka setelah gunung es Yoo Hee-sun sadar, dia akan mengucapkan kata-kata cinta. Kedua orang yang sedang bermesraan bersiap untuk berciuman, adik perempuannya tiba-tiba berlari keluar dan berteriak. Suasana romantis langsung menghilang. Mereka hanya bisa mengajaknya bermain bersama. Tiga orang berkencan bersama sungguh agak tidak nyaman. Adik perempuannya hanya perlu melihat kedua orang itu berinteraksi intim. Dia akan segera datang sebagai pengganggu. Sampai malam tiba barulah lampu mati. Soo Jin-bae sendiri juga kelelahan. Yoo Hee-sun, untuk menebus penyesalannya, secara pribadi menyiapkan makan malam romantis di bawah lilin. Setiap tindakan Soo Jin-bae membuat Yoo Hee-sun tergila-gila. Setelah makan malam, mereka berdua bersama-sama melihat bintang di balkon. Ketika bintang jauh melintas, akhirnya mereka juga mengkonfirmasi perasaan mereka satu sama lain. Soo Jin-bae untuk meredakan hubungannya dengan adik perempuan Yoo Hee-sun, mengundangnya untuk menghadiri konser idola Soo Jia-wei dan membawanya ke belakang panggung untuk memperkenalkan mereka berdua. Awalnya mengira bahwa adik perempuan itu akan berterima kasih kepadanya,
tidak akan sengaja bermusuhan lagi. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja mendengar dia berbicara dengan penggemar lain dan baru menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Adik perempuan Yo Si-sun ingin melawannya sampai akhir. Su Jin-bei memutuskan untuk tidak menahan diri lagi, berniat untuk memberitahunya apa itu kesopanan. Siapa sangka adik perempuannya hanya harimau kertas. Baru sedikit diganggu sudah sobek. Hanya beberapa kalimat sudah membuatnya takut dan menangis. Su Jin-bei tidak punya pengalaman menenangkan anak kecil, hanya bisa menggulung kertas dan menyumpalkan ke mulutnya. Setelah itu setuju untuk mengenalkannya sebagai asisten Su Jiawei, barulah air mata menjadi tawa. Akhirnya Su Jin-bei berhasil menaklukkan adik ipar yang menyebalkan, bisa berkencan romantis dengan Yo Si-sun dengan gembira. Siapa sangka seekor babi berkepala besar dengan telinga besar masuk, menunjuk Su Jin-bei dan ingin dia keluar untuk menemani minum. Yo Si-sun tidak bisa menahan diri seperti berubah menjadi orang yang kokoh di depan untuk melindungi istrinya. Lau awalnya ingin melawan tetapi takut menyinggung orang berkuasa, hanya bisa pergi dengan patuh. Su Jin-bei dilindungi oleh Yo Si-sun seperti itu, di dalam hatinya terasa sangat manis. Tunangannya tidaknya tampan, di saat-saat penting juga bisa melindunginya. Setelah makan, mereka berdua melanjutkan kencan, mereka bersama-sama menikmati es krim yang lezat, bersama-sama duduk di sofa menonton film horor romantis. Su Jin-bei ketakutan memeluk Yo Si-sun dengan erat, tetapi waktu bahagia selalu singkat. Manajernya menemukan perwakilan baru untuk Su Jin-bei, dia diharuskan untuk lajang selama masa kontrak, tidak diizinkan memiliki skandal, tetapi sekarang dia sudah bertunangan. Oleh karena itu, dia sangat menolak klausul ini, tetapi tetap mendengarkan nasihat manajernya, akhirnya tetap menandatangani kontrak. Manajernya menyuruhnya untuk tidak membiarkan semua orang tahu bahwa dia sudah memiliki tunangan dalam waktu 1 tahun. Kontrak inilah yang membuat pasangan itu hampir putus. Su Jiawei mengundang Su Jin-bei ke bioskop yang kosong, mengatakan bahwa dia meminta pendapatnya tentang lagu barunya. Setelah selesai bernyanyi, dia memberikan bunga dan katakan perasaannya padanya. Su Jin-bei menolaknya dengan sopan, tetapi dia tidak menyerah, memohonnya untuk memberinya kesempatan. Su Jiawei dengan kecewa bertanya pada Su Jin-bei apa yang dia sukai dari Yo Si-sun. Su Jin-bei tidak bisa tidak tenggelam dalam kenangan. Dia suka aura profesional Yo Si-sun, suka penampilannya yang tampan, suka sikapnya yang dingin terhadap dunia, tetapi hangat dan lembut padanya, suka semua hal tentang dia. Setelah Su Jin-bei selesai berbicara, dia pergi tanpa sedikit pun penyesalan. Su Jiawei ditinggalkan sendirian dengan sedih. Saat ini Gao Zitong yang selalu duduk 8 berdiri, perlahan berjalan ke tempat Su Jiawei, berharap dia bisa mengerti bahwa Su Jin-bei tidak pantas dia lakukan seperti itu. Dia adalah orang yang paling mencintainya di dunia ini, tetapi cinta adalah saling mencintai. Su Jiawei terus terang mengatakan bahwa mereka selamanya tidak akan bisa. Gao Zitong dalam keputusasaan karena cinta menjadi benci, bertekad untuk membalas dendam pada Su Jin-bei. Suatu hari ketika Su Jin-bei sedang menyelesaikan tugas siaran langsung, Yo Si-sun secara tidak sengaja muncul dalam videonya. Para penggemar langsung menjadi gila dalam kepanikan, dia hanya bisa mengatakan Yo Si-sun adalah sopir yang baru dipekerjakan, awalnya mengira dia akan marah karena itu. Tanpa duga, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit dengan wajah dingin. Para perawat semua ketakutan oleh auranya yang berbahaya. Rekan-rekan kerja juga ketakutan oleh tatapannya hingga terus mundur. Tidak lama kemudian, Yo Si-sun menerima pesan misterius. Kali ini kecemburuannya benar-benar meledak. Pihak lawan mengatakan bahwa dia memiliki rahasia Su Jin-bei. Yo Si-sun di luar terlihat tidak peduli, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Orang tua Su Jin-bei setelah menonton siaran langsung sangat marah, curiga putrinya tinggal bersama seorang pria. Jadi mereka menelepon untuk menyelidiki situasinya. Su Jin-bei menjelaskan bahwa itu adalah Yo Si-sun. Mereka juga tidak tinggal bersama, hanya sementara saja. Tetapi orang tua berpikir bahwa mereka hidup bersama sebelum menikah, meminta mereka pulang untuk meminta maaf. Su Jin-bei takut Yo Si-sun tidak mau pulang bersamanya, jadi dia sangat cemas. Di saat-saat penting, perempuannya menjadi asisten yang sangat membantu menasihatnya, menetes minyak di mata, bersikap manja seperti anak kecil di depan Yo Si-sun, mengatakan ibu rumah sakit parah, ingin melihatnya membawanya pulang. Mengapa minyak ini sangat pedas? Yo Si-sun mengira itu benar, setuju untuk pergi ke rumah Su bersamanya. Su Jin-bei langsung dari menangis menjadi tersenyum terah, dengan bahagia berlari ke pelukan Yo Si-sun. Yo Si-sun dengan teliti menyiapkan banyak hadiah perkenalan. Ibu mertua bertemu calon menantu jadi gembira. Tapi ayah mertua sama sekali tidak memberikan wajah baik pada Yo Si-sun. Meskipun ibu Su mengatakan kata-kata bagus dan indah, itu tidak bisa membuat ayah Su tersenyum. Ketika makan, ibu Su dengan antusias menanyakan silas Yo Si-sun saat ini. Dia tahu bahwa di usia muda dia sudah dipromosikan menjadi kepala departemen. Dia bahkan memuji ketika dia tahu tentang jabatan profesor. Untuk menenangkan suasana hati, Su Jin-bei mendorong Yo Si-sun untuk bermain catur dengan ayah Su. Tanpa diduga,
Hee-sun menang permainan pertama. Ini membuat ayah Su sangat tidak puas. Ketika bermain permainan kedua, Hee-sun sengaja mengalah. Meskipun ayah Su menang tetapi malah semakin tidak senang. Dia mengkritik bahwa ini bukan tindakan seorang gentleman. Dia juga mengatakan dia munafik. Akhirnya tetap bubar dalam ketidakbahagiaan. Hee-sun mengejar ayah Su keluar. Mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Akhirnya dia berhasil mengesankan calon ayah mertuanya dengan kesannya. Tetapi ketika mereka berdua pulang setelah membeli barang-barang, Hee-sun kembali menerima pesan misterius. Meskipun dia tahu pihak lawan tidak berniat baik, tetapi karena penasaran dia tetap membukanya untuk melihat. Di foto tunangnya sedang berbicara dengan manajernya. Su Gangbei berkata perasaannya pada Hee-sun hanyalah sebuah permainan. Hee-sun sangat marah setelah mendengarnya, mengingat godaan-godaan Su Gangbei padanya sebelumnya. Berbohong bahwa ia adalah sopir barunya, bahkan saingannya pernah berkata, cinta antara orang biasa dan bintang terkenal sulit bertahan lama. Dia langsung merasa cemburu, dan kebetulan rekannya menelepon untuk memintanya kembali ke rumah sakit. Dia pun bergegas pergi dengan wajah dingin. Namun, Ibu Su telah menyebarkan berita, bersiap untuk memperkenalkan calon menantunya kepada teman dan kepergiannya ini membuat Su Gangbei tidak bisa bereaksi. Su Gangbei menelepon dan mengirim pesan, tetapi tidak menerima balasan apapun. Rasanya seperti jatuh ke dasar jurang. Pada konferensi pers peluncuran produk baru, ketika orang reporter bertanya tentang hubungan asmara Su Gangbei, jawabannya membuat hubungan mereka benar-benar hancur. Hee-sun tidak tahu bahwa Su Gangbei telah menandatangani kontrak komitmen layang. Dalam hati dia menganggapnya sebagai wanita murni yang hanya tahu bermain dengan perasaan. Dalam kemarahannya, dia pergi bertim medis ke pegunungan untuk memberikan bantuan. Su Gangbei khawatir dia akan salah paham setelah menonton konferensi pers. Dia buru-buru pulang untuk menjelaskan semuanya padanya, tetapi tidak menemukan orang itu. Setelah memastikan dengan adik perempuannya bahwa dia pergi tanpa sepatah kata pun, dia berpikir bahwa dia sengaja bermain petak umpet, sama sekali tidak mempedulikannya. Su Gangbei mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat tinggal Hee-sun. Malam itu dia minum sambil sedih dan menceritakan masalahnya kepada manajernya. Adik perempuannya secara tidak sengaja menemukan video itu, dan langsung mengerti penyebab konflik di antara keduanya. Dia buru-buru menelepon Su Gangbei. Su Gangbei sangat terkejut setelah menonton video itu. Kali ini benar-benar tidak bisa dicuci bersih bahkan jika melompat ke Sungai Kuning. Dia mengabaikan segalanya dan mengemasi barang-barangnya, meminta manajernya untuk menolak semua pekerjaan. Berniat pergi ke pegunungan tempat Hee-sun berada. Hujan lebat tiba-tiba menyebabkan tanah longsor, dan banyak orang terluka. Hee-sun dan rekan-rekannya sangat sibuk. Setelah menerima berita tentang Su Gangbei, dia ingin menyuruhnya untuk tidak main-main. Tetapi dia terus meneleponnya dan tidak bisa tersambung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir padanya. Melihat hujan semakin deras, Hee-sun sangat cemas, memutuskan untuk mengambil risiko turun gunung untuk mencari istrinya. Sebelum pergi, dia dihentikan oleh Ding-ding. Hee-sun baru saja keluar dari tenda ketika seorang pasien menunjukkan gejala infeksi. Tanggung jawab dan misi seorang dokter membuatnya tidak bisa pergi. Menunggu hingga hari berikutnya cerah, dia benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Berkat Paman Liu yang mengantarnya turun gunung untuk mencari orang, dia harus melakukan perjalanan ini. Tepat ketika mereka bersiap untuk berangkat, sebuah becak berhenti di depannya. Su Gangbei berjalan tanpa alas kaki, rambutnya kusut, dan seluruh tubuhnya penuh lumpur. Sama sekali tidak ada lagi penampilan seorang bintang besar seperti biasanya. Hee-sun dengan penuh rasa sakit berlari kencang ke arahnya. Keduanya berpelukan erat. Saat ini, seolah-olah semua ketidaknyamanan telah hilang. Hee-sun mencium keningnya dengan kuat, mencium kotoran di wajahnya. Akhirnya mereka berciuman dengan penuh gairah, di mata mereka tidak ada yang lain selain satu sama lain. Su Gangbei menjelaskan pada Hee-sun tentang video itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu semua adalah kata-kata yang tidak masuk akal. Tanpa diduga Hee-sun sudah memikirkannya. Sifat pekerjaan mereka sudah ditentukan. Mereka tidak bisa seperti pasangan kekasih biasa lainnya. Sampai pada titik ini, kedua belah pihak memiliki kesadaran baru tentang cinta. Kekuatan cinta sangat besar. Mereka tidak akan pernah melepaskan satu sama lain. Orang yang mengiriminya video itu tidak memiliki niat baik. Dia harus menemukannya. Saat sarapan, Ding-ding secara khusus membawakan telur tambahan untuk Hee-sun. Tak disangka dia malah memberikannya pada Su Gangbei. Menyaksikan interaksi manis antara keduanya. Semua orang yang hadir di lokasi sangat mabuk hingga terbang ke angkasa. Ding-ding di sampingnya merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Karena dia telah mencintai Hee-sun selama 3 tahun. Tiba-tiba mengetahui bahwa orang dia sukai sudah memiliki tunangan. Dan pihak lain adalah bintang besar Su Gangbei. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan gadisnya. Akibatnya,
Yoshiyun bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ding pergi dengan kecewa. Ketika dia berjalan melewati Sugangbei, dia baru menyadari seberapa besar jarak di antara mereka. Pekerjaan bantuan di pegunungan telah selesai. Ketika Yoshiyun dan Sugangbei bersiap untuk kembali, Paman Lu bergegas datang untuk melaporkan bahwa Ding Ding menghilang. Semua orang berburu berpencar untuk mencari. Sugangbei menduga perasaan Ding Ding terhadap Yoshiyun tidak biasa. Khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh secara impulsif. Keduanya mencari dari pagi sampai malam. Sugangbei secara tidak sengaja terkilir pergelangan kakinya. Yoshiyun meledak dengan kekuatan maskulin dan menggendongnya. Tidak lama kemudian, dia menerima kabar bahwa Ding Ding sudah pulang. Dalam perjalanan Yoshiyun berinisiatif untuk berbicara dari hati ke hati dengan Sugangbei. Ding Ding adalah seorang mahasiswa miskin yang dia sponsori. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun adanya. Sugangbei merasa sangat aman, mengatakan bahwa dia tidak akan cemburu pada seorang gadis kecil. Setelah kembali ke Yoshiyun merawat luka di kaki Sugangbei. Kemudian dia mengeluarkan kotak perhiasan yang diberikan oleh kakak laki-lakinya. Di dalamnya ada sepasang anting giok yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Yo. Yoshiyun secara pribadi memakainya untuk Sugangbei. Dia adalah istri yang dia yakini. Keesokan harinya, Ding Ding secara khusus datang untuk meminta maaf kepada mereka berdua atas perilakunya. Sugangbei dengan murah hati memaafkannya. Setelah itu, tim medis kembali ke kota. Setelah perjalanan ke pegunungan ini, pasangan muda ini menjadi lebih dekat. Mereka benci jika tidak bisa selalu bersama. Saat Sugangbei makan malam bersama saudara-saudara keluarga Yo, dia baru tahu tentang anting-anting yang diberikan Yoshiyun padanya. Itu hanya diturunkan kepada menantu perempuan, bukan anak perempuan. Apa maksudnya tidak perlu diucapkan juga tahu. Jadi dia memutuskan untuk memberikan jima perdamaiannya sejak kecil kepada Yoshiyun. Tetapi tidak disangka dia juga memiliki yang persis sama. Ternyata ini adalah pasang jima perdamaian yang didoakan oleh mendiang Ibu Yo di kuil. Roda takdir telah mulai berputar sejak lama. Awalnya kedua belah pihak menolak pertunangan macam ini, tetapi setelah berbolak-balik, mereka menjadi pasangan yang serasi. Saat ini, wawancara Gao Zidong sedang disiarkan di TV. Sugangbei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji bahwa dia adalah aktris yang baik, yang tahu bagaimana bekerja keras. Dia pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Tapi Yoshiyun tersenyum sinis, karena Gao Zidong tidak sebaik yang dikatakan Sugangbei. Sebaliknya, bagaimana rasanya memiliki pacar yang sempurna. Tidak peduli seberapa sibuknya dia akan selalu ingat kapan pacarnya datang bulan. Pulang kerja lebih awal, menyiapkan air gula merah untuk menjemputnya pulang. Perhatian teliti Yoshiyun membuat Sugangbei merasa hangat di hatinya. Mereka berdua berjalan di jalan, seorang anak pengantar barang secara tidak sengaja mengotori pakaian Yoshiyun. Dia tidak marah, karena dia selalu menjadi orang yang emosinya stabil. Sugangbei menemaninya ke toilet mal untuk membersihkan noda. Tanpa diduga, ketika dia sedang menunggu di depan pintu, dia dikenali oleh penggemar. Sugangbei buru-buru lari ke sana kemari, melihat tidak ada jalan keluar lagi. Pada saat kritis, Yoshiyun menariknya ke sudut, memakaikan jaketnya untuknya. Karena itu mereka bisa menghindari kerumunan. Keduanya berpelukan di mal yang padat, mengalami kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya. Sugangbei menerima film baru. Saat Yoshiyun berlatih naskah dengannya di rumah, dia tiba-tiba mengajukan permintaan yang tidak bisa ditolak oleh Yoshiyun. Aku ingin membalasmu dengan tubuhku. Yoshiyun dengan lembut menyuruhnya memejamkan mata. Kemudian berbisikkan di telinganya, menyuruhnya menunggu sebentar. Selanjutnya dia memakaikan headphone untuknya. Sugangbei duduk di sofa dengan tegang menggosok-gosokkan kakinya. Menunggu tindakan selanjutnya dari Shun. Hasilnya dia tiba-tiba mencium bau daging. Apa ini? Kompensasi dengan daging. Hubungan antara Gao Zidong dan Su Jiawei menjadi semakin tegang. Kebenciannya pada Sugangbei telah mencapai puncaknya. Ketika dia tahu dia akan berpartisipasi dalam film baru, dia segera mengingatnya. Dia meminjam ponsel asistennya untuk telepon paparazzi, mengungkap hubungan antara Sugangbei dan Yoshiyun. Insiden ini telah menyebabkan kegemparan di internet. Yoshiyun awalnya ingin membawakan sarapan untuknya. Hasilnya dia melihat pintu rumah Sugangbei penuh dengan orang. Keduanya hanya bisa bertemu di basement parkir. Awalnya mengira badai opini publik akan segera berlalu. Tak disangka tempat kerja Yoshiyun terungkap. Dia juga dikelilingi oleh wartawan di rumah sakit. Pada saat yang sama Sugangbei juga tidak lebih baik. Ada banyak komentar negatif di internet. Citra pribadinya merosot tajam. Tidak hanya kehilangan peran utama wanita yang baru saja dia terima. Ada juga risiko harus membayar denda kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Reputasi sis kencang runtuh karena skandal Sugangbei. Penanggung jawab pihak lawan memutuskan untuk menggugatnya. Manajer terus-menerus menangani akibatnya untuk Sugangbei. Mengantarnya untuk
untuk meminta maaf kepada Presiden Yu. Tetapi Presiden Yu ingin Su Gangbei mengklarifikasi hubungan mereka di depan umum. Su Gangbei tidak ingin Yo Shiun terluka. Menolak tanpa ragu sedikit pun. Meskipun melakukan itu akan membuat karir Su Gangbei merosot. Manajernya bertanya padanya, apakah itu sepadan? Tanpa diduga Su Gangbei berkata, aku memilih dia. Manajer diam-diam menghubungi Yo Shiun untuk menyelamatkan karir Su Gangbei. Memintanya untuk membantu mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi hubungan mereka. Tetap Su Gangbei tidak ingin Yo Shiun menderita ketidakadilan. Jadi dia menyembunyikan keputusan penting dari semua orang. Su Gangbei mengumumkan hubungannya secara terbuka pada konferensi pers. Dia juga menceritakan tentang pertunangan mereka sejak kecil. Semua orang terkejut, awalnya mengira dia akan hancur. Tapi dia menggunakan keberanian dan ketulusannya untuk menekan para penggemar. Reputasi segera berbalik. Di internet ada banyak pujian dan ucapan selamat untuk mereka berdua. Melihat Dai telah mereda, tak disangka Gao Zidong mulai membuat masalah. Ternyata Su Jiawei ingin membantu Su Bei menyelesaikan masalah kompensasi yang besar. Dia setuju dengan Presiden Yu untuk menjadi duta gratis cinta seumur hidup. Presiden Yu memanfaatkan keadaan ini, memintanya untuk harus bersama Gao Zidong. Su Jiawei dengan enggan setuju. Setelah itu dia bertemu Gao Zidong untuk membahas urusan perwakilan. Dia untuk pertama kalinya mengakui perasaannya pada Su Gangbei, berharap bisa membantunya melewati kesulitan. Tak disangka Gao Zidong memiliki motif tersembunyi dan merekam kata-kata ini. Setelah rekaman Su Jiawei diunggah ke internet, terjadi gelombang baru. Su Gangbei sekali lagi didorong ke garis depan. Untungnya Shiun memilih untuk percaya padanya tanpa syarat. Su Jiawei meminta maaf kepada Su Gangbei, berjanji bahwa dia pasti akan memberinya penjelasan. Su Jiawei dengan marah pergi untuk mempertanyakan Gao Zidong. Tak disangka dia tidak hanya mengakui perbuatannya, dia balik nuduh Su Jiawei mengabaikan perasaannya. Su Jiawei untuk menebus kesalahannya, dia langsung melakukan siaran langsung untuk menjelaskan semuanya tentang dia dan Su Gangbei. Sekarang dia hanya menganggapnya sebagai senior, sebagai teman. Mengenai video yang bocor di internet, itu dia dengan jahat oleh orang lain. Semoga semua orang tidak tertipu. Dia memutuskan sendiri dan membuat marah perusahaan manajemen. Karena itu dia dibekukan. Setelah Su Gangbei dan Yo Shiun mengumumkan hubungan mereka tidak lagi sengaja menyembunyikannya. Keduanya dengan santai masuk ke toko buku. Tak disangka penggemar memotret mereka berdua dengan mesra. Sang bos tidak senang dengan ini. Dia berpikir bahwa status Su Gangbei saat ini tidak lagi cocok dengan citra masa mudanya. Itu mungkin akan memengaruhi karir aktingnya di masa depan. Tepat pada saat ini, di TV sedang disiarkan berita bahwa Gao Zidong sedang syuting film baru. Dan kebetulan itu adalah film pemecahan kasus Republik Tiongkok yang dia incar sebelumnya. Ada sedikit kecewaan di hati Su Jinbei. Tak disangka, pemeran utama pria di film ini terluka dan dirawat di rumah sakit. Gao Zitong berniat buruk merekomendasikan Su Jinbei kepada sutradara. Manajernya merasa ini terlalu merendahkan sehingga tidak mau setuju. Namun, Su Jinbei tidak mau melepas kesempatan ini. Ia tetap ingin mencobanya. Setelah ia tiba di lokasi syuting, ia tidak disambut. Saat berbicara empat mata dengan Gao Zitong, Gao Zitong sengaja mencari masalah. Ia menudingnya, tapi Su Jinbei tidak peduli. Ia hanya ingin melakukan perannya dengan baik. Tetapi Gao Zitong semakin keterlaluan. Ia secara aktif mengusulkan untuk mengubah naskah. Mereka ingin merekam adegan perkelahian lagi dengan Su Jinbei. Sutradara merasa bingung karena plotnya tidak masuk akal. Tetapi Su Jinbei menyetujuinya demi kepentingan yang lebih besar. Saat syuting resmi dimulai, Gao Zitong benar-benar menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam pribadi. Saat Su Jinbei sedang tertekan di lokasi syuting, kakak laki-laki sang CEO tiba-tiba datang. Ia langsung menghampiri Su Jinbei. Adik ipar, kamu baik-baik saja? Gao Zitong mengetahui identitas kakak laki-laki sang CEO, dan langsung tersenyum mencoba mengambil hati. Tak disangka, kakak laki-laki sang CEO menyatakan di depan semua orang bahwa ia akan membatalkan peran utamanya. Gao Zitong merasa malu, dan hanya bisa pergi dengan marah. Su Jinbei merasa itu tidak baik. Kakak laki-laki sang CEO hanya bisa menceritakan kebenaran padanya. Ternyata semua berita buruk Jinbei sebelumnya disebutkan olehnya. Video kesalahpahaman antara dia dan Yo Shiun juga diunggah olehnya. Sampai kali ini, ia merekomendasikannya untuk peran pendukung juga untuk merendahkannya. Kakak laki-laki sang CEO mengatakan kepada Su Jinbei bahwa membantunya melampiaskan amarahnya bukanlah dirinya, melainkan Yo Shiun. Su Jinbei melihat ke arah yang ditunjukkan oleh kakak laki-laki sang CEO, dan melihat Yo Shiun memegang payung berdiri tidak jauh dari sana. Ia berlari dan memeluknya. Ia berterima kasih kepada Yo Shiun karena telah memberikannya lak yang cerah. Tidak lama kemudian, Gao Zitong terluka karena mengandalkan nama besarnya untuk mengubah naskah. Akhirnya, ia dibekukan oleh perusahaan, dan penelitian akademis Yo Shiun memenangkan penghargaan.
Su Jinbei memasak hotpot di rumah untuk merayakan bersama semua orang. Saat makan, manajernya menyebutkan ada film baru dari sutradara internasional yang sedang mencari pemeran utama wanita. Su Jinbei memutuskan untuk berpartisipasi. Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan penghargaan besar. Dengan begitu, ia baru pantas bersanding dengan Yo Hyun yang berbakat. Tetapi saudara ini terkenal sangat ketat, tuntutan untuk peran sangat tinggi. Selain itu, banyak adegan aksi pemeran utama wanita yang sangat sulit. Su Jinbei untuk menunjukkan dirinya dengan sempurna, mulai berdiet untuk menurunkan berat badan setiap hari. Yo Hyun dengan penuh perhatian menyiapkan makanan bergizi untuknya. Tidak lama kemudian, Su Jinbei menerima pemberitahuan untuk peran tersebut, tetapi ia harus menjalani pelatihan tertutup selama 2 bulan. Ia merasa mengerikan hanya dengan memikirkan mereka harus berpisah selama 5.184.000 detik. Ia hanya bisa bersikap manja dengan Yo Hyun sebelum bergabung. Dengan pelatihan yang berat 24 jam setiap hari, Su Jinbei kelelahan. Yo Hyun membeli cincin terlebih dahulu untuk memberikan kejutan kepada Su Jinbei. Kemudian, ia memanfaatkan jabatannya sebagai dokter untuk mengunjunginya. Saat melihat Yo Hyun, Su Jinbei merasa seperti hidup kembali. Keduanya berdiri di dekat jendela. Yo Hyun mengatakan kepada bahwa selama masa pelatihan, ia bisa tinggal di rumahnya. Tidak perlu menanggung penderitaan merindukan satu sama lain. Setiap hari Su Jinbei pulang dengan tubuh memar. Yo Hyun merasa sakit hati saat melihatnya, dan bertanya apakah ia sangat menginginkan peran ini. Su Jinbei mengungkapkan pemikirannya bahwa ia harus berjuang sampai mati. Kemudian Yo Hyun menghubungi teman-temannya di industri hiburan. Awalnya ia ingin menggunakan koneksi untuk membantu istrinya, tetapi ia berpikir Su Jinbei ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan peran ini. Jadi ia mengurungkan niatnya, tetapi tidak tahu bahwa adegan ini sudah difoto oleh wartawan. Keesokan harinya, produser secara terbuka mengumumkan Su Jinbei sebagai pemeran utama wanita. Ia dan manajernya melompat kegirangan, ingin segera berbagi kebahagiaan ini dengan Yo Hyun. Tetapi ia tidak dapat menghubunginya. Hatinya tidak bisa tidak merasa khawatir. Saat ia pulang ke rumah pada malam hari, hati gelap gulita. Tepat saat ia merasa aneh, lampu tiba-tiba menyala. Rumah itu dihias dengan sangat romantis. Yo Hyun datang padanya sambil memegang bunga. Ia mengucapkan selamat kepadanya karena telah mewujudkan mimpinya. Su Jinbei tenggelam dalam kebahagiaan. Ia belum tahu bahwa Yo Hyun berniat melamarnya. Tepat saat Yo Hyun mengeluarkan cincin berlian, bel pintu tiba-tiba bunyi. Su Jinbei membuka pintu dan menemukan manajernya. Tetapi wajahnya sangat jelek. Ternyata di internet berita meledak bahwa ia mendapatkan peran utama wanita berkat calon suaminya. Su Jinbei tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia masuk ke kamar dan bertanya kepada Yo Hyun mengapa ia melakukan itu. Tak disangka, ia tidak berterima kasih tapi juga memarahinya. Ia mengucapkan banyak kata-kata yang kejam. Su Jinbei salah paham bahwa Yo Hyun meremehkannya. Karena itu, ia sangat Yo Hyun merasa sangat bersalah karena niat baiknya justru menimbulkan masalah. Ia segera pergi mencari Su Jinbei untuk meminta maaf. Hasilnya, ia mengetahui bahwa ia telah menghilang. Ia mencari semua tempat di mana ia mungkin berada, tetapi sia-sia. Di saat-saat penting, ibu mertuanya tetap yang paling dapat diandalkan. Su Jinbei tampak tidak senang di luar, tetapi di dalam hatinya ia masih berharap Yo Hyun akan membujuknya. Ayah dan ibu Su juga mengerahkan banyak usaha agar mereka berdua berdamai. Yo Hyun bergegas ke rumah keluarga Su dengan kecepatan tercepat. Tetapi Su Jinbei masih marah. Ia terus mendorongnya keluar pintu. Selain itu, ia tidak membiarkan ayah dan ibu Su mengizinkannya masuk rumah. Setelah ibu Su membujuknya berkali-kali, sikapnya menjadi lebih lembut. Tak disangka, saat membuka pintu, Yo Hyun tidak ada di sana. Su Jinbei dengan marah berbalik dan naik ke atas. Ibu Su juga tidak berdaya. Ia dan ayah Su, satu berperan sebagai orang baik, satu berperan sebagai orang jahat. Mereka terus-menerus mengatakan hal-hal baik tentang Yo Hyun. Su Jinbei secara bertahap meluk, tetap ia masih marah karena Yo Hyun pergi. Ia secara tidak sengaja berjalan ke jendela dan menemukan Yo Hyun berdiri di bawah rumahnya. Ia kedinginan sampai menggosok-gosokkan kedua tangannya. Suhu turun drastis di malam hari, dan di luar bahkan turun salju. Su Jinbei yang hatinya sedang galau akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ia berlari cepat ke sisi orang yang dicintainya. Ia memeluk erat Yo Hyun dan tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Dalam pemandangan salju yang romantis ini, Yo Hyun mengeluarkan cincin berlian yang selalu dibawanya. Ia berlutut dan satu kaki dan mencium Su Jinbei. Su Jinbei tersenyum dan mengangguk setuju. Cincin suci itu telah menemukan tempatnya. Ayah dan ibu Su di dalam rumah melihat mereka berdua bermesraan dan merasa sangat puas. Mereka menyiapkan hidangan panas untuk mereka. Setelah pertengkaran ini, Yo Hyun tiba-tiba seolah-olah tercerahkan. Ia mengucapkan kata-kata cinta,
dan mereka berdua saling menyuapi dengan romantis. Ayah dan Ibu Su terlihat puas. Setelah makan malam, Ibu Su mengatur Yoshiyun untuk tidur di kamar putrinya. Su Jinbei segera merasa malu. Ibu Su tidak mengizinkan mereka bertindak terlalu jauh. Tetapi kayu kering yang terbakar tidak dapat menahannya. Saat mereka berdua diam-diam bermesraan, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Ternyata Ibu Su yang mengintip membuat suara, mengganggu hal baik mereka. Yoshiyun tidur sampai subuh. Ia membuka matanya dan menemukan tunangannya yang secantik bunga sedang memandangnya dengan penuh kasih. Ia juga menggodanya karena memeluk fotonya setidur. Apakah dia sangat mencintainya? Baru pagi-pagi sudah pamer kemesraan. Benar-benar menjengkelkan. Su Jinbei dengan bersemangat mengajak Yoshiyun berkeliling kota kelahirannya. Mereka menikmati makanan ringan bersama. Setelah menikmati kebahagiaan cinta, mereka berdua kembali ke rumah keluarga Yo untuk kunjungi nenek. Tak disangka, di meja makan terjadi hal besar yang membuat semua orang berubah ekspresi. Su Jinbei tiba-tiba merasa mual saat makan. Sebagai orang yang berpengalaman, nenek segera bertanya padanya, apakah ia hamil? Su Jinbei ingat ia belum datang bulan selama sebulan, dan juga percaya bahwa ia hamil. Ia meminta nenek untuk merahasiakannya. Ia ingin memberi kejutan pada Yoshiyun. Pada malam hari, Yoshiyun datang membawakan sarang burung walet untuk Su Jinbei. Ia dengan senang hati meminta Yoshiyun menyuapinya. Kemudian ia juga dengan genit mengatakan kepada Yoshiyun bahwa ia hamil. Yoshiyun mengetahui kabar bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Ia langsung sangat bersemangat sampai tidak bisa berkata-kata. Yoshiyun yang dingin saat ini seperti anak kecil yang bodoh, agar lebih mudah merawatnya. Yoshiyun memutuskan untuk membiarkan Su Jinbei tinggal bersamanya. Keesokan harinya saat mereka berdua sedang berjalan-jalan dan berbelanja, Su Jinbei melihat sepasang sepatu hak tinggi. Ia langsung tidak mau pindah, tetapi setelah hamil, Yoshiyun tidak membiarkannya memakai hal-hal semacam ini. Tak disangka satu panggilan sayang yang memikat dari Su Jinbei langsung mengubahnya menjadi bucin. Manajernya membawakan banyak naskah untuk Su Jinbei pilih. Ia hanya bisa mengatakan kepada manajernya bahwa ia mungkin tidak akan syuting selama setahun. Manajernya sangat terkejut, buru-buru menanyakan situasi spesifik, baru kemudian mengetahui bahwa ia sama sekali tidak pergi ke rumah sakit untuk periksa. Semua itu sepenuhnya berdasarkan penilaian diri. Jadi ia mintanya untuk pergi ke rumah sakit untuk konfirmasi, dan hasil pemeriksaan menunjukkan Su Jinbei tidak hamil. Hasil ini membuat mereka berdua sedikit kecewa. Yoshiyun menyebutkan tentang menikah dengan Su Jinbei. Ia hanya ingin bersikap jual mahal, berbohong bahwa ia tidak berniat menikah dalam waktu dekat. Tak disangka, Yoshiyun menganggapnya serius. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan lawan bicaranya. Pernikahan hanya bisa ditunda. Sampai istri ketua departemen tiba-tiba meninggal, Yoshiyun menyadari hidup ini singkat. Ia harus menghargai waktu yang dihabiskannya bersama orang dicintainya. Su Jinbei memandang Yoshiyun dengan penuh kasih sayang. Ia sudah lama siap menjadi Onyayo. Mereka berdua berdengan tangan dan berlari ke kantor catatan sipil. Dalam benaknya, ia mengingat setiap hal sejak mereka pertama kali bertemu. Momen saat menerima akta nikah. Itulah wujud cinta yang paling indah. Yoshiyun dan Su Jinbei berpelukan erat, berjanji satu sama lain. Mulai sekarang mereka berdua akan berada dalam satu rumah, 3 kali makan, 4 musim, tidak akan pernah berpisah. Film berakhir. Sekarang sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.